Semangat pagi teman-teman ya, selamat bertemu kembali ya di bagian ke-8 untuk melanjutkan materi yang telah saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu. Nah, kali ini di pertemuan ke-8 ini akan saya sampaikan tentang materi uji instrumen ya. Uji instrumen itu biasanya dilaksanakan pada saat kita sebelum melakukan analisis data. Ya. Jadi bisa uji instrumen itu dari sebagian responden atau mungkin keseluruhan bisa. Jadi kalau lebih yakin, katakanlah kita sudah mengkolek atau mengumpulkan hasil kuesioner, maka sebelum kita analisis data, kita uji dulu. Nah, uji instrumen ini pada umumnya ada dua ya, ada dua hal, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, jangan lupa sebelumnya subscribe dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, ya mungkin kita coba secara konseptual ya sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Sugiono bahwa instrumen penelitian itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Yang dimaksud yang diamati adalah yang kita lakukan penelitian begitu. Nah, uji instrumen tadi sudah saya katakan di depan bahwa secara umum kita menguji dua hal, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Keduanya memang berbeda, tapi itu semua adalah saling melengkapi. Ya. Ya, tujuannya agar alat ukur yang akan kita, kalau untuk validitas itu kita menguji alat ukur ya, sedangkan kalau reliabilitas itu adalah menguji keajegan atau konsistensi dari suatu hal yang akan kita ukur. Nah, jadi secara garis besar bahwa uji validitas adalah mengukur data ya, data yang kita peroleh ya, kita peroleh dari hasil penelitian itu valid atau tidak. Jadi valid itu benar atau tidak ya, atau bisa dipercaya tidak ya, alat ukur, atau tepat atau tidak ya. Valid itu berbagai pengertian ya, bisa benar, bisa dipercaya, bisa tepat, bisa ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita analogikan misalnya sebagai contoh, kalau kita mengukur berat badan, tentu yang kita pakai adalah timbangan. Ya, kalau kita mengukur tinggi badan, yang kita pakai adalah meteran. Itu yang dimaksud dengan valid, ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengukur dengan alat yang salah. Ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa validitas adalah mengukur tingkat kesahihan atau kebenaran atau ketepatan ya dari suatu alat ukur tadi. Nah, cara atau proses menguji validitas adalah ya kita harus membandingkan atau mengkorelasikan, bukan membandingkan, mengkorelasikan, menghubungkan antara skor faktor ya, penjumlahan dari faktor-faktor yang kita lakukan, kita berikan kepada responden sebagai bentuk pertanyaan atau pernyataan, hasilnya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan skor faktor total. Jadi semua yang sudah kita susun dalam satu tabel itu nanti dibandingkan dari semua skor total. Itu kalau secara manual ya.
Nah, nanti juga secara menggunakan alat juga seperti itu. Jadi ya untuk sekarang kayaknya tidak terlalu sulit, teman-teman tinggal menggunakan tool yaitu dengan SPSS misalnya. Intinya adalah kuncinya kita mengkorelasikan antara skor faktor atau item, ya satu skor item dengan total skor atau total item yang sudah kita susun, yang sudah kita kumpulkan dari hasil kuesioner itu. Nah, hasilnya kira-kira contoh seperti itu. R hitung ya, maksudnya R-nya R kecil, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu bisa dikatakan valid dengan tingkat kepercayaan 95% misalnya. Nah, tingkat kepercayaan ini pasti 95% kan dari tingkat sisa dari tingkat kesalahan. Jadi kita melakukan penelitian itu ada toleransi ya. Ada toleransi kesalahan yang kita sebut sebagai alfa. Alfa itu bisa 1%, yang biasanya paling umum 5%. Ada juga yang 10% kalau jumlah sampel atau jumlah respondennya banyak. Nah, rata-rata 5%. Itu tingkat kesalahan. Nah, kalau misalnya alfa 0,05 itu artinya berarti tingkat kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam penelitian itu adalah 5%. Sehingga tingkat kepercayaannya adalah 95%. Artinya data yang kita peroleh itu dapat dipercaya 95%. Nah, ini contoh dari hasil analisa kita, perhitungan kita, bahwa misalnya nomor ini 1 sampai 11 ini menggambarkan indikator-indikator yang kita lakukan dengan menggunakan pertanyaan kepada responden. Hasil R hitungnya bervariatif dari nomor 1 sampai 11 itu rata-rata 0,9 sekian. Sementara R tabel adalah 0,576, ini artinya ya 0,60 lah ya. Nah, itu adanya tentu di tabel ya. Kalau tabel diperoleh dari mana? Nah, teman-teman kalau membuka buku metodologi penelitian biasanya ada di lampiran paling belakang. Kalau Anda meneliti tapi tidak punya buku metodologi, ya agak sedikit aneh ya, karena teman-teman mau tidak mau harus punya buku itu. Ya, kenapa? Karena itu sebagai panduan ya, sebagai panduan. Jadi kalau ditanya misalnya Anda punya buku metrit apa tidak? Tidak lah. Terus misalnya seperti kasus seperti ini harus mau menguji validitas. Dari mana kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel? Ya gampang, misalnya dari internet ya kalau mungkin ada. Tapi kalau misalnya kebetulan tidak ditemukan, ya repot. Jadi saya menyarankan sekalipun dengan teknologi seperti sekarang ya, dengan kemudahan kita mengakses segala ilmu dari Mbah Google, tapi secara manual saya menyarankan teman-teman harus tetap punya buku ya. Nah, ini kita pentingnya kita punya buku kan di sini kita membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Ternyata dari hasil analisis ini sebagai contoh semua adalah valid. Oke. Jadi validitas itu kalau kita melakukannya dengan koefisien antara item dengan tadi atau antara faktor skor faktor dengan total skor faktor itu harusnya di atas 30 ya, di atas 30%. Nah, kalau misalnya kebetulan hasilnya di bawah 0,30 itu adalah tidak valid. Ya. Kemudian uji validitasnya yaitu tadi harus di atas 0, dengan tingkat kesalahan maksimal 0,5, realitanya seperti itu. Ini rumus manual, boleh teman-teman gunakan, boleh tidak. Sekalipun kita sudah menggunakan
tool dengan SPSS kan kita boleh cek ya, boleh cek manual. Kalau perhitungan kita manual sesuai sama dengan hasil dengan tool ya berarti kita benar, hasil kita benar. Nah kemudian uji reliabilitas ya. Jadi reliabilitas ini adalah keandalan dari serangkaian pengukuran. Jadi andal ini acak ya, konsisten ya. Jadi artinya dengan alat ukur yang sama, dengan waktu yang berbeda, hasilnya sama. Itu namanya acak atau reliable. Ya, mengukur misalnya kita menanyakan kepada responden A, hari ini kita tanyakan, hasilnya misalnya 10 atau apa, besok kita tanya ulang, ya setelah tes ulang, maka hasilnya jawabannya juga sama, nah itu berarti reliable, artinya ajak atau handal atau bisa kita percaya. Ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya reliabilitas adalah menunjukkan tingkat konsistensi. Ya konsistensi dalam arti konsistensi dari waktu ke waktu. Tadi saya sudah contohkan kalau misalnya kita menyebar kuesioner, yaitu dikatakan handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan yang sama dengan waktu yang berbeda itu hasilnya sama. Ya. Jadi stabilitas atau reliabilitas ini adalah merujuk pada derajat stabilitasnya. Ya. Jadi ya stabil kan, konsisten ya akurasi. Ya. Jadi suatu pengukuran itu memiliki reliabilitas tinggi jika menghasilkan derajat atau menghasilkan data yang reliable, yang konsisten. Yaitu teori-teorinya seperti itu, tapi mau tidak mau memang ini harus kita susun ya, validitas dan reliabilitas ini pada saat kita sebelum menguji atau menganalisis data. Ya ini sudah saya jelaskan tadi ya, memang reliabilitas ini bisa internal maupun eksternal ya. Nah, ukurannya reliable atau tidak ya. Jika tingkat kepercayaan itu 90% berarti tingkat alfanya adalah 5% ya. Itu berarti kalau hasilnya 0,90 berarti tingkat reliabilitasnya sempurna atau ya sempurna hampir 100%. Nah, kemudian kalau antara 70 sampai 90 adalah tinggi. Nah, pada umumnya hasil yang moderat adalah 50 sampai 70. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman hasilnya di bawah 50, ya berarti tidak reliable. Itu harus kita ulang sama dengan validitas, kita buang ya. Yang tidak reliable itu kita buang, yang tidak valid kita buang, data itu kita lakukan melakukan kuesioner ulang pada responden. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya alfanya di atas 70, kemudian katakanlah hasilnya 0,981 ini sempurna ya, contoh yang sempurna. Nah, data ini kita peroleh dari hasil analisis dengan tool dengan SPSS. Ini juga rumus manualnya, barangkali teman-teman ingin menguji alat tadi betul atau tidak, kita melakukan inputnya, kita kliknya benar atau tidak, kita coba manual satu saja, kalau betul berarti apa yang kita lakukan dengan tool juga sudah benar. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di bagian ke-8 untuk uji instrumen ya, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Yang perlu saya pesankan kepada teman-teman dalam penyusunan proposal maupun hasil penelitian, kadang-kadang ini jadi satu dengan
analisis data. Jadi saya ingatkan sekali lagi, sebelum analisis data, lakukan ini dulu. Gitu. Karena kalau nanti ternyata di analisis data ada sesungguhnya tidak valid dan tidak reliable, kan jadi tidak bagus. Gitu. Makanya ini kita uji dulu. Ya, jadi ada kalanya yang ditulis oleh teman-teman itu masuk pada uji keabsahan data, bukan diuji keabsahan data, tapi pada uji instrumen. Sekali lagi saya ingatkan, pisahkan antara uji keabsahan data dengan uji instrumen. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Sekali lagi saya minta maaf kalau mungkin ada hal yang tidak berkenan atau kurang benar. Lakukan, kita menghubungi konsultasi dengan saya. Mungkin konsultasi itu sifatnya tidak tanya ya, kita berbagi informasi. Bisa jadi apa yang saya sampaikan tidak tepat, kurang benar. Nah, solusinya konsultasi. Jadi kita tidak boleh ego ya, saya merasa benar atau sebaliknya kalian merasa benar, timbulnya akhirnya malah tidak bagus. Jadi sekali lagi, saya hanya memfasilitasi untuk berbagi informasi, tentu mengharapkan respon dari teman-teman yang berkepentingan sehingga akan menghasilkan hasil kita yang lebih baik. Oke, semangat pagi, sampai ketemu pada waktu yang akan datang. Terima kasih.